Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Yaki Rehan dengan NIM akhir 33. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai laporan hasil praktikum job 10 sistem kendali pompa air dengan panel box otomatis 2 set. Pertama, ada tujuan. Setelah melaksanakan kegiatan praktikum, diharapkan mahasiswa akan memiliki kemampuan dalam: 1. Menjelaskan prinsip kerja sistem distribusi air pada bangunan komersial. 2. Menjelaskan prinsip kerja pompa air untuk bangunan komersial. 3. Merangkai rangkaian kendali motor listrik 3 fas untuk sistem pompa air bangunan komersial dengan baik dan benar pada box panel. 4. Merangkai rangkaian daya motor listrik 3 fas untuk sistem pompa air bangunan komersial dengan baik dan benar pada box panel. 5. Menganalisa kendala dan gangguan yang terjadi pada sistem kerja motor listrik 3 fas untuk sistem pompa air bangunan komersial dengan tepat, baik, dan benar. Kemudian ada alat dan bahan. Alatnya berupa multimeter 1 buah, kilometer 1 buah, tachometer 1 buah, tursit 1 buah, dan APD 1 buah, 1 set. Tursit 1 set dan APD 1 set. Kemudian ada bahannya. Bahannya terdiri dari box panel 70 x 50 x 25 cm 1 set, MCB 3 fas 10 ampere 4,5 kA 1 buah, magnetic kontaktor 1 buah, Tor 1 buah, PB-on 1 buah, PB-off 1 buah, VLC Omron 61F, IAP 1 buah, elektrode lilin 3 buah, radar 1 set, selector volt 1 buah, voltmeter 1 buah, ampere meter 1 buah, pilot lamp LST 1 set, selektor auto manual 1 buah, NDA secukupnya. Kemudian ada JSA atau Job Safety Analysis. Nama pekerjaannya Job 10. Sistem kendali pompa air dengan panel box otomatis 2 set. Nama posisi orang yang melakukan pekerjaan yaitu Noval Yaki Rehan. Perusahaannya Universitas Negeri Jakarta, Departemen Teknik Elektro dan Elektronika. Lokasinya di Lab Instalasi dan Mesin Listrik Lab Vokasi yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2026. APD yang diperlukan atau direkomendasikan yaitu 1. Sepatu safety, sarung tangan listrik, dan helm keselamatan. Langkah-langkahnya: pertama, persiapkan alat dan bahan APD serta pengecekan alat dan gambar rangkaian. Bahayanya: gambar rangkaian salah, kondisi peralatan kurang baik atau cacat, tidak memakai APD, risiko kecelakaan kerja. Tindakan yang direkomendasikan yaitu menggambar rangkaian dengan benar, menukarkan atau meminjam tambahan peralatan, mempersiapkan dan mengenakan APD lengkap yang direkomendasikan. Langkah kemudian memulai merangkai instalasi sesuai gambar dan melakukan percobaan rangkaian. Bahayanya: resiko rangkaian instalasi salah, resiko tersengat arus listrik, dan kesalahan sambungan peralatan rusak. Tindakan yang direkomendasikan: memperhatikan dan memahami gambar rangkaian, periksa kondisi rangkaian sudah aman dan sudah mengenakan APD lengkap, membaca dan memahami gambar serta mengecek selalu hasil rangkaian. Langkah selanjutnya, pengambilan data praktikum dan dokumentasi hasil percobaan. Bahayanya: risiko tersengat arus listrik, tampilan data meter pengukuran tidak sesuai dengan teori yang ada. Tindakan yang direkomendasikan: mengecek kondisi sekitar dan ambil data dalam kondisi aman serta memakai APD lengkap. Periksa sambungan rangkaian, sambungan probe, dan kondisi multimeter. Langkah selanjutnya, pengambilan alat dan bahan. Pengembalian alat dan bahan. Bahayanya: peralatan kurang saat dicek. Tindakan yang direkomendasikan: cek kembali kondisi bilik dan lab praktikum. Setelah itu ada contoh wiring diagram. Apabila tangki atau tandon air kosong, maka otomatis akan menyalakan motor dan mengisi air yang ditandai dengan lampu indikator warna hijau. Tapi jika sumber air atau water source kosong atau habis, dia akan otomatis mematikan motor dan ditandai dengan indikator lampu warna merah. Jika sumber air atau sumur sudah terpenuhi untuk
diambil dan tandon air dalam posisi kurang, maka motor akan nyala kembali dan indikator lampu hijau menyala kembali. Ini adalah contoh gambar rangkaian. Dan ini adalah data hasil pekerjaannya. Ada gambar tegangan RN sumber PLN MCB 3 pas, gambar tegangan SN sumber PLN MCB 3 pas, dan gambar tegangan TN sumber PLN MCB 3 pas. Kemudian ada gambar tegangan VN sumber PLN MCB 1 pas, ada gambar tegangan beban pompa atau lampu, dan gambar arus beban pompa atau lampu. Dan ini adalah hasil pekerjaan yang berupa tabelnya. Yang pertama ada tegangan sumber. RN MCB 3 pas dihasilkan 215 volt, keterangannya baik. SN MCB 3 pas hasilnya 219 volt, keterangan baik. TN MCB 3 pas hasil pengukuran 218 volt, keterangan baik. VN MCB 3 pas, VN MCB 1 pas hasilnya 216 volt, keterangannya baik. Kemudian ada tegangan beban. FN pompa atau lampu hasil pengukurannya 213 volt, keterangannya baik. Arus beban yang berupa arus pompa atau lampu hasil pengukurannya 0,33 ampere, keterangannya baik. Kemudian ada analisis. Pada praktikum sistem kendali pompa air otomatis 2 set, rangkaian kontrol menggunakan water level control atau WLC dan 2 set elektroda yang dipasang pada tangki air dan sumber air. Sistem bekerja secara otomatis dengan menyalakan pompa saat level air tangki rendah dan mematikannya ketika sumber air tidak tersedia. Saat elektroda tangki mendeteksi air rendah, WLC mengaktifkan kontaktor sehingga pompa bekerja dan lampu indikator hijau menyala. Sebaliknya, ketika elektroda sumber air mendeteksi kondisi kering, WLC memutus rangkaian kontrol, pompa berhenti dan lampu indikator merah menyala sebagai tanda proteksi. Hasil pengukuran menunjukkan tegangan sumber berada pada kisaran 215 sampai 219 volt dengan tegangan beban sebesar 213 volt dengan arus 0,33 ampere yang menandakan sistem bekerja normal. Pengujian Tor berhasil memutus beban saat terjadi trip dan menyalakan lampu indikator kuning. Selain itu, emergency switch juga berfungsi dengan baik untuk memutus seluruh sumber listrik saat kondisi darurat. Kemudian ada kendala atau gangguan dan solusi. Yang pertama, kendala atau gangguannya, hanya terdapat satu WLC saja yang berfungsi. Solusinya bergantian menggunakan alat WLC atau water level control saat praktikum dalam percobaan dan pengambilan data. Perlu diganti, diperbaiki, atau ditambah dengan yang berfungsi baik. Kemudian ada jawaban pertanyaan. 1. Jelaskan sistem pendistribusian air bangunan komersial dari water source, water tank sampai ke titik-titik keran. 2. Apakah perbedaan antara pompa submersible dan pompa transfer? 3. Apakah semua sistem pendistribusian air bersih bangunan memerlukan pompa booster? Jelaskan alasan Anda. Jawaban 1. Pada bangunan komersial, air dari sumber seperti PDAM atau sumur terlebih dahulu ditampung di groundwater tank atau GWT. Selanjutnya air dipindahkan ke roof tank dengan bantuan pompa transfer, lalu dialirkan melalui jaringan pipa ke berbagai titik penggunaan, seperti keran, wastafel, shower, dan toilet. Jawaban nomor 2. Pompa submersible merupakan pompa yang ditempatkan di dalam air dan digunakan untuk mengangkat air dari sumber, seperti sumur bor menuju tempat penampungan. Sebaliknya, pompa transfer dipasang di luar air dan berfungsi untuk memindahkan air antar tangki, misalnya dari GWT ke roof tank. Oleh karena itu, perbedaan utama keduanya terletak pada posisi pemasangan dan tujuan penggunanya. Jawaban nomor 3. Tidak semua sistem distribusi air bersih membutuhkan pompa booster. Penggunaan booster tergantung pada ketersediaan tekanan air dalam sistem. Jika tekanan dari gravitasi atau sumber air sudah mencukupi, maka booster tidak diperlukan. Namun pada bangunan bertingkat tinggi atau sistem yang membutuhkan tekanan air lebih besar dan stabil, pompa booster menjadi diperlukan. Yang terakhir ada kesimpulan.
Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sistem kendali pompa air otomatis 2 set beroperasi dengan baik sesuai prinsip kerja yang direncanakan. Sistem mampu menghidupkan dan mematikan pompa secara otomatis berdasarkan kondisi level air pada tangki serta ketersediaan air pada sumber. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa rangkaian bekerja dengan normal dan stabil. Selain itu, TOR dan emergency switch dapat menjalankan fungsi pengamannya dengan baik untuk melindungi sistem dari gangguan dan kondisi darurat. Oleh karena itu, sistem ini dapat digunakan secara efektif untuk mengotomatisasi proses pengisian air dengan tingkat keamanan yang baik. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.